Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninis Agustini Damayani, dosen pengampu mata kuliah Analisis Informasi Bisnis. Para mahasiswa baik yang berada di kelas maupun yang mengikuti melalui Zoom, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian analisis pasar, faktor-faktor penting dalam analisis pasar, pengertian analisis konsumen, kegunaan analisis konsumen, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Analisis pasar itu merupakan proses pengumpulan, pemahaman, dan interpretasi data yang berkaitan dengan pasar suatu produk atau layanan. Adapun tujuannya adalah membantu bisnis atau organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mereka dapat mencapai keberhasilan dalam pasar target. Analisis pasar merupakan alat penting dalam mengambil keputusan bisnis yang sukses. Melalui pemahaman pasar yang baik, kita dapat mengidentifikasi peluang, menghindari risiko, dan mengembangkan strategi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Kita akan membahas tentang faktor-faktor penting dalam analisis pasar. Yang pertama adalah identifikasi pasar target, yaitu mengidentifikasi pasar target untuk menentukan siapa yang akan menjadi pelanggan potensial produk atau layanan yang akan kita tawarkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan di sini adalah demografi, geografi, perilaku, dan preferensi pelanggan atau konsumen potensial. Yang kedua, pemahaman pelanggan. Dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha, kita perlu mendalami tentang kebutuhan atau perilaku pelanggan potensial. Ini dapat melibatkan riset pasar. Jadi kita bisa melakukannya melalui riset pasar untuk mengumpulkan data tentang apa yang pelanggan atau konsumen inginkan dari produk atau layanan yang kita tawarkan. Kemudian kita juga harus tahu tentang analisis persaingan. Penting memahami pesaing. Jadi kalau di dalam bisnis itu kompetitor itu bukan jadi musuh ya, tapi kita harus memahami mereka, mengidentifikasi siapa pesaing kita, produk layanan apa yang mereka tawarkan, bagaimana cara mereka memasarkan produk mereka, dan kemudian juga ini akan membantu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing kita. Yang keempat, penentuan harga. Analisis pasar itu juga membantu menentukan harga produk atau layanan yang kita tawarkan. Karena itu akan berkaitan dengan siapa yang akan atau yang mampu membeli ya. Memahami apa yang pelanggan bersedia bayar. Jadi produk seperti apa yang akan mendatangkan pelanggan, yang akan mendatangkan konsumen. Lalu bagaimana harga itu mempengaruhi posisi kita dalam pasar. Kalau kita bersaing dengan sama produk, kita akan melihat posisi kita di mana, apakah untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kemudian faktor-faktor penting dalam analisis pasar juga ada penelitian dan pengumpulan data. Analisis pasar itu memerlukan pengumpulan data yang akurat dan relevan. Ini dapat melibatkan penelitian primer, penelitian sekunder, atau penggunaan data yang sudah ada. Jadi kalau klien kita itu datang kepada kita sebagai konsultan informasi, mereka akan membutuhkan informasi-informasi tentang pasar yang akan mereka tuju. Jadi kita perlu melakukan penelitian atau pengumpulan data tentang pasar yang akan mereka tuju. Kemudian juga ada analisis SWOT yang juga diperlukan, digunakan untuk mengevaluasi posisi bisnis kita dalam pasar. Ya, jadi kita membantu klien kita untuk mengetahui posisi bisnis dia di pasar seperti apa, membantu mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan bisnis, serta peluang dan tantangan yang ada di pasar. Yang itu akan mengenai klien kita. Kemudian yang ketujuh adalah segmentasi pasar. Mereka juga akan membutuhkan informasi tentang berbagai segmentasi pasar yang ada di area tersebut, sehingga mereka bisa mengidentifikasi segmen pasar yang paling menjanjikan untuk produk atau layanan yang akan ditawarkan. Kemudian peramalan permintaan. Salah satu tujuan dari analisis pasar itu meramalkan, kita memprediksi kira-kira kalau kita membuka usaha A, itu kira-kira siapa yang membeli. Kemudian itu akan membantu perencanaan produksi. Jadi produksinya harus seperti apa, persediaannya bagaimana, strategi pemasarannya akan seperti apa.
Kemudian yang kesembilan, mengembangkan strategi pemasaran. Berdasarkan hasil analisis pasar, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk memilih saluran distribusi, jadi media apa yang kita mau pakai, promosinya mau seperti apa, kemudian komunikasi pemasaran yang sesuai dengan target pasar yang akan dituju. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah evaluasi dan pemantauan. Analisis pasar itu tidak bisa hanya satu kali, jadi kita kalau sudah melemparkan produk, kita harus mengevaluasi apakah betul, atau ketika akan dilakukan launching produk, kita juga melakukan evaluasi dulu, kita cek lagi apakah informasi yang kita berikan kepada klien kita itu sudah tepat, sudah sesuai, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan investasinya. Baik, selanjutnya para mahasiswa baik yang ada di kelas maupun yang ada di ruang Zoom, kita akan membahas tentang analisis konsumen. Kenapa analisis konsumen? Konsumen merupakan faktor yang paling penting. Karena apa? Semua produk, baik itu barang maupun jasa, itu kita buat, kita produksi, kita sebarkan itu untuk konsumen kita, untuk pasar target kita. Oleh sebab itu, analisis konsumen yang merupakan proses penelitian dan evaluasi yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi itu untuk memahami perilaku mereka, kebutuhannya, preferensinya, sikap konsumen terhadap produk, layanan atau merek tertentu. Jadi kita harus tahu mereka seperti apa. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan wawasan yang mendalam tentang konsumen. Untuk lembaga non-profit seperti perpustakaan, analisis konsumen merupakan proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang bertujuan untuk memahami lebih baik siapa konsumen atau pemangku kepentingan utama organisasi non-profit tersebut, apa yang mereka butuhkan dan bagaimana organisasi dapat lebih baik memenuhi kebutuhan mereka. Analisis konsumen untuk perpustakaan contohnya adalah sebuah proses untuk memahami kebutuhan, preferensi dan perilaku pengguna perpustakaan. Kita sekarang menggunakannya pemustaka ya. Pengguna perpustakaan adalah pemustaka. Analisis ini membantu perpustakaan meningkatkan layanan mereka, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan memastikan bahwa koleksi dan program yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita lihat kepada kegunaan analisis konsumen ini apa saja. Satu, pengambilan keputusan tentunya, pengembangan produk. Jadi kalau kita tahu bahwa produk ini sudah sesuai dengan konsumen, apakah jadi lebih baik dipertahankan ya atau kita produksi lebih banyak. Kemudian memasarkan yang lebih efektif gimana? Misalnya ternyata konsumen kita lebih suka menggunakan media sosial. Jadi kita barangkali memasarkan produk-produk kita, produk-produk perpustakaan, atau kita menyarankan kepada klien kita mereka banyak menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya. Kemudian memasarkan lebih efektif, segmentasi pasar. Itu juga, jadi kita lihat pasar kita itu segmennya siapa aja, mulai dari misalnya banyak usia berapa yang akan menggunakannya, kemudian mereka barangkali secara ekonomi itu ada di level yang mana, gitu ya. Kemudian cara mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan itu bagaimana. Jadi biasanya kita availabilitas atau keberadaan dari atau ketersediaan dari produk kita itu harus sesuai dengan keinginan dari konsumen kita. Kemudian pengembangan strategi merek, dan yang terakhir adalah penilaian kepuasan pelanggan. Itu kegunaan dari analisis konsumen. Oke, kita lihat bagaimana perilaku konsumen. Ini merujuk pada serangkaian tindakan, keputusan dan reaksi yang diambil oleh individu atau kelompok ketika mereka memilih, membeli, menggunakan, bahkan membuang produk atau layanan. Jadi sebetulnya layanan atau produk yang seperti apa kalau di perpustakaan, informasi yang seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah mereka mau kertas, mereka datang ke perpustakaan, atau mereka lebih suka online saja, itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Apa yang sebetulnya mereka perlukan? Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan informasi mereka? Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sangat beragam tentunya ya, dan kemudian
pemahaman tentang ini tadi sudah disampaikan juga, itu membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Tentu informasi ini akan dibutuhkan oleh klien kita ketika kita menjadi konsultan informasi. Perilaku konsumen yang mereka akan tuju itu akan seperti apa sehingga mereka mampu dan kita mampu menyarankan apa yang harus dilakukan oleh klien kita itu, ya. Faktor-faktor yang tidak selalu berdiri sendiri biasanya kalau perilaku konsumen itu. Seringkali mereka berinteraksi kompleks. Oleh karena itu riset pasar yang cermat, sekali lagi kita harus melakukan riset pasar dan pemahaman yang mendalam tentang demografi, psikografi, dan preferensi pelanggan sangat penting untuk merancang strategi pemasaran yang berhasil. Dan ini terakhir adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Itu banyak ya, ada 7 faktor. Ada faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, faktor situasional, faktor pemasaran, dan faktor ekonomi. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tingkat ekonomi misalnya, mereka itu ada misalnya di level ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kalau menengah ke atas mungkin mereka inginnya pakai apa mendapatkan produknya, apakah diantar, apakah mereka harus datang, atau mereka bisa melihat dari manapun, ya. Kalau di perpustakaan dia bisa dari mana aja karena mereka bilang mereka nggak masalah misalnya dengan kota dan sebagainya, atau mereka sudah punya teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih, ya. Kemudian juga mungkin ada faktor budaya, misalnya mereka boleh apa dan tidak boleh apa misalnya gitu, ya. Kemudian juga ada apa yang disebut dengan lifestyle, ya. Kalau misalnya kan sekarang banyak tuh orang menyediakan tentang workspace, ya, daripada mereka bekerja misalnya di ruang kantor, mereka mungkin lebih gaya kalau mereka bisa menyewa sebuah workspace, atau mereka lebih suka misalnya bisa bekerja dimanapun, di kafe, ya. Sekarang kan anak-anak sekarang misalnya Gen Z lebih suka seperti itu. Mereka tidak suka hadir misalnya di tempat-tempat formal, tapi mereka lebih suka yang bisa berdiskusi bersama teman-temannya. Jadi kita mungkin juga harus lihat, oh cara mereka mendapatkan produk kita itu begitu. Itu sangat penting di dalam hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan kita harus tahu tentang itu sehingga kita mampu memberikan konsultasi informasi yang terbaik, memberikan informasi-informasi tentang konsumen yang terbaik kepada klien kita. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Ibu tutup. Terima kasih banyak baik pada mahasiswa yang berada di kelas maupun yang ada di ruang Zoom. Terima kasih.